Iya, shalom saudara, selamat malam buat setiap kita yang sudah bergabung di acara Mesbah Doa. Saya percaya keadaannya kabarnya baik luar biasa, semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Baik, kita akan sama-sama masuk di dalam doa malam hari ini. Kita perlu terus mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Semakin hari kekuatan kita pasti akan semakin goyah melihat keadaan zaman dan semua yang terjadi. Tetapi orang yang melekat pada Tuhan akan tetap teguh, tidak akan tergoyahkan. Ya, sekalipun bagaimana keadaan di sekeliling kita. Waktu kita dekat dengan Tuhan, kita akan bisa berkata, aku kuat sebab Tuhan adalah kekuatanku. Iya, shalom bagi semua yang sudah bergabung, yang ada di Indonesia, shalom, yang ada di luar negeri juga shalom, di semua benua-benua, biar kita mau terus berdoa mencari Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Dia sebab Tuhan adalah kekuatan dan perlindungan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu hanya dalam Engkau ada kekuatan baru, hanya di dalam Tuhanlah ada keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Iya, mari kita memuji menyembah Tuhan malam hari ini. Kami tahu Tuhan, lebih dari nafas kami membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Engkau segala-galanya buat kami. Kami datang bawa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganmu ya Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Di samping-Mu Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafas kami butuh kasih-Mu, kami butuh anugerah-Mu. Lebih dari nafas
nafas hidup. Kami perlu Tuhan, kami perlu Engkau. Oh, glory, haleluya, Kau ajaib. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan bersama-Mu Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi katakan dengan sungguh, lebih dari nafasku Bapa, lebih dari nafas yang kami hirup Tuhan. Kami perlukan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Amin, amin. Engkau yang sanggup memegang tangan kami Tuhan, seumur hidup kami Tuhan. Pegang tangan kami, tuntun langkah kami Tuhan, lebih dari nafasku. Kami perlukan kasih-Mu Tuhan. Berjalanlah di sampingku Tuhan, di samping-Mu Bapa, untuk sekali lagi saudara, dengan iman kita mau berkata, oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Ya, peganglah tangan kami ya Bapa, seumur hidup kami Tuhan. Amin. Oh, lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan Tuhan. Oh, berjalan di sampingku Bapa, untuk selamanya. Berjalan bersama kami Tuhan, jangan tinggalkan. Berjalan bersamaku seumur hidup kami Tuhan. Oh, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, bahwa kami terus Tuhan berada dekat dengan Engkau, bahwa kami terus Tuhan untuk berseru berharap hanya kepada-Mu, percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Pegang erat tangan kami percaya Engkau Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kami. Mari katakan saudara, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan
Engkau alasan Tuhan, amin. Selama kami hidup, pegang erat tangan kami, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus, pegang erat tangan kami Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan kami hidup di dunia ini Tuhan. Mari lebih lagi saudara, dengan iman kita mau berkata pada Tuhan, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan kami hidup Tuhan. Kau yang kami perlu, Kau kekuatan kami, Kau yang kami perlu Tuhan. Pegang tangan kami, jangan lepaskan. Kami perlu Kau. Kami tahu Tuhan, dengan kekuatan kami sendiri kami tidak bisa menjalani hidup ini. Yesus, pegang erat tangan kami. Yesus, pegang erat Tuhan tangan kami. Biar kami terus berjalan bersama-Mu di dalam hidup ini Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus berkata, Yesus, pegang erat tangan kami Tuhan. Bapa, jangan biarkan kami, jangan lepaskan kami, sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Tuhan, kami percaya Engkau yang pegang erat tangan kami Bapa. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Kami tidak bisa hidup jauh dari Engkau. Kami mau terus melekat dengan Tuhan, bahwa kami terus dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau terus ada di dalam Engkau, terus mencari wajah-Mu Tuhan, terus ada bersama dengan Tuhan. Biar Engkau terus yang memegang kendali atas hidup kami. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang sanggup mengendalikan segala perkara di hidup kami. Tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal atas hidup kami Tuhan. Mari katakan sama-sama pujian ini saudara. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepi janji-janji-Mu. Kami percaya, Oh yang
Mari lebih lagi saudara, dengan iman katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Sekali lagi, lebih lagi dengan iman katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh, kami percaya Kau Tuhan yang selalu menepati janji-janji-Mu. Kami menyembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, kami tahu Bapa, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Engkau yang pegang kendali, Engkau yang sanggup menjadikan kami lebih daripada pemenang. Ada banyak perkara di hidup ini, banyak persoalan, ada begitu banyak tekanan yang seringkali kami hadapi di hidup kami. Tapi kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan buat hidup kami Tuhan. Bawa kami anak-anak-Mu untuk terus percaya, bawa kami anak-anak-Mu untuk terus berharap, bawa kami anak-anak-Mu untuk terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sanggup menjadikan kami lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan di hidup ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya, oh Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi dengan iman, katakan dengan iman, percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh, haleluya. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-Mu atas hidup kami. Ajar kami terus
berharap dan percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Tuhan, bagian kami adalah terus bertahan di dalam hidup ini, apapun proses yang harus kami jalani. Kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Kami tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, berurapi anak-anak-Mu, berikan senantiasa kekuatan untuk terus melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami membuka hati kami bagi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin, amin. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini. Saya mengucapkan selamat malam buat yang baru bergabung. Ya, selamat masuk dalam hadirat Tuhan dan saudara. Ya, apapun keadaan kita mau tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya, sekarang Yesaya 41, lanjutan yang kemarin, ayat yang ke-8. Ya, kemarin kita sudah baca sampai ayat yang ke-7, sekarang ayat yang ke-8. Israel hamba Tuhan, judul perikopnya, ayat yang ke-8. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, ayat 9. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkaulah hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ya, saudara, ayat ini berkata bahwa hai Israel hambaku, Tuhan yang memilih Israel. Saudara, firman Tuhan, ya Allah itu memilih Israel melalui Abraham. Ya, itu karena Tuhan memang menghendakinya, ya. Bukan karena bangsa tersebut memang patut menerimanya, tetapi karena Tuhan menghendaki, ya, bangsa itu dipilih oleh Tuhan. Sekalipun Allah memilih bangsa Israel untuk memberitakan dirinya kepada dunia, mereka gagal melaksanakan hal itu. Iya, Tuhan memilih Israel bukan karena mereka memang layak, tetapi karena memang itu adalah kehendak Tuhan. Ya, Dia memilih mereka untuk memberitakan dirinya kepada dunia, tetapi mereka gagal melaksanakan hal itu. Maka Tuhan menghukum mereka dan mengizinkan mereka dibawa ke pembuangan. Sekarang semua orang percaya adalah umat pilihan Allah dan semuanya sama-sama bertanggung jawab untuk menyatakan Dia kepada dunia. Suatu hari kelak Tuhan akan membawa seluruh umatnya yang setia bersama-sama. Kita tidak perlu takut karena itu. Saudara, Israel dipilih oleh Tuhan melalui Abraham, ya, bukan karena bangsa ini benar, bukan karena bangsa ini kudus, tetapi itulah kehendak Tuhan. Makanya Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi hari ini saudara, kalau kita boleh mengenal Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena pilihan Tuhan atas kita. Kalau kita bisa percaya kepada Yesus hari-hari ini, itu karena Tuhan mengasihi kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita benar, tapi sungguh itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa mengenal Dia dan bahkan boleh melayani Tuhan seperti saya hari ini, ya, itu bukan karena kebenaran saya, bukan karena kepintaran saya, tetapi itulah kehendak Tuhan. Jadi kita bersyukur setiap kita hari-hari ini yang boleh mengenal Yesus. Itu kita dipilih bukan karena kekuatan kita. Makanya saudara, ya benar Alkitab berkata kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Tetapi setelah kita diselamatkan, tentunya ada tanggung jawab yang harus kita lakukan untuk mempertahankan, ya, keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu. Jangan hidup sembarangan lagi. Israel gagal untuk menyatakan siapa Tuhan dan bahkan untuk menyembah Tuhan yang benar, mereka telah gagal. Mereka hidup di dalam persinahan, kenajisan, mereka hidup di dalam penyembahan berhala dan itu membuat Tuhan murka sehingga Tuhan mengizinkan mereka dibawa ke pembuangan, saudara, ya. Dan akhirnya mereka harus mengalami serangkaian banyak hukuman murka Tuhan. Makanya dalam hidup ini, ya, kalau kita ingin melihat hidup kita saudara dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan, hiduplah lurus-lurus, ya. Semua yang tertulis dalam Alkitab ini tentang bangsa Israel itu memberikan kita semua contoh agar kita jangan hidup seperti bangsa Israel, saudara, ya.
Ayat yang berikutnya berkata, ayat yang ke-10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat ini saya tidak akan lupa. Kenapa? Karena ayat ini dulu saya pegang erat ketika saya menghadapi pergumulan dengan keluarga. Waktu saya menerima Yesus, lalu tantangan datang dari keluarga saya, saudara. Ya, di situ saya dapat ayat ini. Saya ganti namanya, saudara, ya, dengan nama saya. Judul perikopnya kan Israel hamba Tuhan, saya ganti Debbie hamba Tuhan, ya. Lalu saya bacain ayat ini dengan mengganti nama saya. Tetapi engkau hai Debbie, hambaku, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Ya, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan engkau telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ya. Ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, kata Tuhan. Ketika itu saya banyak ketakutan, apalagi ketika saya harus meninggalkan keluarga saya, memilih bagaimana hidup di depan. Saya tidak tahu kalau saya memilih Yesus, saya kehilangan keluarga dan saya harus berjalan sendiri di dalam hidup ini. Saya nggak tahu bagaimana, tapi ayat ini waktu itu menguatkan saya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Bukankah penyertaan Tuhan itu lebih dari segala-galanya bagi hidup kita, saudara? Ketika Tuhan yang berkata, aku menyertai engkau, itu lebih daripada janji orang tua kita, lebih daripada janji ya atasan kita, lebih daripada janji orang-orang kaya. Tuhan yang berjanji, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Saat itu saya begitu bimbang, saya begitu takut. Bagaimana saya menjalani hidup ke depan, tetapi ayat ini menjadi kekuatan saat itu, saudara, ketika saya mengalami pergumulan. Hari-hari ini banyak orang yang WA kepada saya, Bu, bagaimana supaya tetap kuat menghadapi pergumulan? Saya bilang, pegang firman Tuhan. Saudara, sebab dalam hidup ini kita butuh alasan untuk kita berbahagia. Dan jadikanlah firman Tuhan sebagai satu-satunya alasan untuk engkau bisa berbahagia dalam hidup ini. Bukan yang lain, bukan harta, bukan kekayaan, tapi jadikan firman Tuhan sebagai alasan kita berbahagia di hidup ini. Makanya ayat ini berkata, ketika saya menghadapi pergumulan, ketakutan, harus menghadapi kehidupan yang begitu berat. Saya baru lulus SMA, waktu itu umur saya masih begitu muda. Tetapi saya harus diperhadapkan dengan kenyataan hidup dan dunia yang begitu berat. Tapi ayat firman Tuhan lah yang menjadi kekuatan saya. Kalau orang bertanya, Bu, bagaimana kita bisa tetap kuat menghadapi persoalan? Pegang firman Tuhan. Saya bilang, pegang firman Tuhan, ya. Dia Tuhan yang berjanji, dia tidak pernah tidak menepati. Tuhan Allah yang tidak pernah lalai menepati janjinya, ya. Pujian yang tadi berkata, saudara, ya, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Tuhan yang berjanji, bukan manusia. Kalau manusia bisa ingkar, bahkan banyak yang ingkar. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, ya, ini ayat benar-benar menjadi kekuatan bagi saya menghadapi tantangan gelombang yang besar yang datang dalam hidup saya. Bayangkan seumuran baru lulus SMA, saya tinggalkan keluarga, saya harus hidup benar-benar bergantung hanya kepada Tuhan. Tetapi ayat inilah yang menguatkan saya. Jangan takut. Ayat 10, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang. Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Wow, saudara, kalau Tuhan yang pegang tangan kita dengan tangannya yang membawa kepada kemenangan, ya, apa yang akan kita takutkan lagi? Tetapi ada begitu banyak orang yang mengaku percaya kepada Kristus, tetapi hanya sedikit yang berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh berpegang pada firman, dia mempercayakan hidupnya. Memang berat tantangan yang harus kita hadapi. Jangan lihat hidup saya yang sekarang. Saudara harus tahu bagaimana pergumulan hidup saya yang lalu ketika benar-benar, ya, saya bergumul dengan Tuhan tanpa uang 1 sen pun di
tangan, tanpa ada satu orang pun yang bisa saya jadikan tempat sandaran hidup. Hanya Tuhan. Jadi saya bukan hanya berteori ngomong tentang Yesus, saya bukan hanya berteori ngomong tentang percaya dan beriman. Saya mengalami bagaimana hidup beriman kepada Tuhan di saat tidak ada dasar untuk berharap, kata Abraham. Kenapa Abraham diperhitungkan Tuhan? Karena dia orang yang beriman. Dia adalah bapa yang beriman, kata firman Tuhan. Bapa dari segala orang beriman. Karena Abraham berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk aku berharap, aku tetap berharap juga kepada Tuhan. Kenapa dia bisa berkata begitu? Yang pertama, dia harus berharap punya anak ketika istrinya sudah menopause, sudah mati haid. Secara manusia, ilmu kedokteran manapun berkata tidak mungkin, sudah kering kandungannya. Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Abraham tetap percaya bahwa Tuhan yang berjanji pasti menggenapinya. Ketika Abraham harus memilih tanah yang tandus, seolah-olah tidak ada, kita semua kalau pilih pasti yang subur, ya yang baik. Tapi Abraham memilih tanah yang tandus. Kenapa? Tuhan memberkati dia menjadi kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Ya, karena dia melihat dengan mata iman. Kita berkata percaya pada Tuhan, sudahkah kita melihat dengan mata iman di segala persoalan hidup ini, saudara? Ya, Tuhan yang berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Ya, ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Ada ayatnya, saudara, dari firman ini ya. Jadi kita tidak perlu takut. Kenapa? Dia batu karang yang meneguhkan. Jangan takut, dia menolong, dia menyertai. Bahkan dia memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa pada kemenangan. Karena itu kalau hari ini ada orang-orang yang berkata, Bu, saya tidak bisa keluar dari ikatan dosa. Bu, saya tidak kuat lagi dengan persoalan hidup. Saudara, engkau belum berserah pada tangan kanan Tuhan yang membawamu kepada kemenangan. Tidak ada satu ikatan dosa pun yang Tuhan tidak bisa selesaikan waktu engkau mau dan niat. Ya, Tuhan sanggup datang di kaki Tuhan. Hari-hari ini ada orang-orang yang berkata, aku terikat dengan rokok, aku gak bisa lepas. Terikat dengan alkohol, aku terikat dengan kenajisan, terikat dengan pornografi, terikat dengan game online, terikat dengan amarah. Aku tidak mampu, Bu. Tuhan, engkau punya Tuhan yang mampu. Tangan kanannya yang memegang kita, itu tangan yang membawa kita kepada kemenangan. Ya, karena itu cuma sejauh kita mau berharap, mau berserah atau tidak. Kita mau percaya sungguh-sungguh atau tidak, saudara ya. Ayat yang ke-11 berkata begini, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Ini berbicara tentang perlindungan dan penyertaan Tuhan. Saat kita berada di dalam perkenanan Tuhan, saat kita hidup di dalam kebenaran, maka kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu membela diri. Kalau ada orang yang sirik, ada orang yang iri hati, ada orang yang berbantah, bahkan orang yang mencelakakan kita, ada orang yang menjatuhkan kita, ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang ingin hidup kita hancur, kita tidak perlu takut. Selama hidup kita itu dekat dengan Tuhan, ya, Tuhan bilang mereka akan mendapat malu. Kenapa mereka mendapat malu? Karena mereka melihat hidup kita diberkati. Ya, saudara, enggak usah peduli orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Saya ini sudah malang melintang mengalami semua. Ya, bahkan orang-orang yang menjatuhkan saya bukan orang-orang yang bukan Kristen, justru orang-orang yang ada di dalam gereja sendiri. Tetapi bagaimana kita melihat Tuhan menyertai kita? Ya, kita enggak usah takut. Ya, bahkan orang-orang berkata, Bu, bukan orang lain loh. Keluarga sendiri, Bu, bukan orang lain loh. Orang seiman, Bu, bukan orang lain loh. Orang gereja, Bu, bukan orang lain loh yang ingin menjatuhkan saya. Tapi pendeta, Bu, bukan. Kita akan mengalami itu semua, Tuhan akan izinkan. Ya, mari kita melihat dengan cara pandangnya Tuhan, itu akan mendewasakan iman kita. Selama kita berjalan di dalam kebenaran, selama kita pegang teguh firman Tuhan, selama kita mengejar perkenanan Tuhan, gak usah takut. Kenapa, saudara? Tuhan menjadi pembela kita. Ayat ini menjamin, dan saya sudah melihat
semua digenapi apa yang Tuhan tulis itu. Saya telah merasakan waktu saya ada di dalam lembah air mata, saya pegang firman ini. Sampai detik ini saya melihat bagaimana Tuhan ya mempercayakan ada begitu banyak hal kepada saya, saudara. Ya, bagaimana ketika kita melihat Tuhan membukakan pintu-pintu bagi kita. Orang-orang yang dulu ingin menjatuhkan kita, orang-orang yang dulu, ya saya pernah mengalami. Ya kalau saudara dengar di khotbah saya pernah datang ke satu gereja melamar jadi singers, nggak diterima loh. Ya malah ada satu orang WL yang ngomong ke saya, orang baru mau langsung naik di mimbar, jadi pembawa kolektor aja dulu. Saya bilang saya mau, disuruh apa aja saya mau. Saya hanya mau melayani Tuhan. Ya saya jalani, saudara. Ya mau diapain juga. Kalau kita mau kecewa sama orang pasti kecewa. Tapi jangan lihat manusia, pandang Tuhan. Ya, dan orang-orang seperti itu saudara akan lihat ya nasibnya nggak berubah-berubah. Kenapa? Hidupnya penuh iri hati, kedengkian, mau saling menjatuhkan. Ya kita jangan menjadi sama dengan mereka, orang-orang fasik. Kelihatannya melayani tapi hidupnya saudara penuh dengan yang seperti itu. Mari kita tulus-tulus saja dengan Tuhan. Mari kita memandang kepada Tuhan, pegang firman, kejar kekudusan, kejar perkenanan Tuhan. Maka engkau akan melihat pembelaan itu datang dari Tuhan sendiri. Ya, Alkitab berkata, sesungguhnya orang-orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu, akan kena noda. Ya, mereka akan jatuh sendiri selama kita bertahan, tapi waktu kita juga balas jahat dengan jahat, ya sudah engkau mengambil bagiannya Tuhan. Jangan mengambil bagian Tuhan untuk menghakimi orang lain. Biarkan Tuhan yang menghakimi. Ya, kita berjalan saja. Ya, karena selalu saya berkata saudara, waktu kita jatuh, kita dibawa, ya banyak orang yang tertawa melihat hidup kita hancur. Ya, tapi sebaliknya waktu saudara diberkati Tuhan diangkat, tidak semua orang bersuka cita, banyak yang menangis. Lihat saudara diberkati, inilah hidup. Ya, inilah hidup. Ya, bahkan orang-orang berkata, ibu bayangkan ya ini jatuhkan saya keluarga sendiri. Iya, biasa. Ya, lihat saja pada Tuhan. Jangan berharap pada manusia. Alkitab berkata manusia memang mengecewakan. Ya, makanya saya selalu mengajarkan kepada saudara semua ajaran yang murni dari firman Tuhan. Jangan berharap pada manusia, pendeta, orang kaya, jangan berharap pada keluarga, jangan berharap pada siapapun, berharap pada Tuhan. Ya, supaya kamu tidak kecewa. Ya, kalau kita berharap pada orang, kalau kita berharap pada siapapun kita kecewa. Tapi berharaplah pada Tuhan yang berjanji Dia akan menyertai kita dan memberikan kita kemenangan dengan tangan kanannya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Wow. Waktu hidup kita dalam perkenanan Tuhan, waktu kita pegang firman Tuhan dan waktu Tuhan menyertai orang yang berkenan, saudara. Ya, kalau hidupmu tidak berkenan tidak disertai. Waktu engkau berkenan kepada Tuhan, engkau hidup dalam kebenaran dan kekudusan, Tuhan menyertai hidupmu. Maka saudara, waktu orang berbuat jahat kepadamu, Alkitab ini berkata, Tuhan berfirman, ya engkau akan mencari dulu orang-orang yang menghina engkau, orang-orang yang ingin menjatuhkan engkau, kemana mereka? Udah gak ada. Artinya apa? Ya, nasibnya akan tetap sama, bahkan mungkin akan semakin terpuruk. Orang yang hidup dalam kejahatan. Saya melihat orang-orang yang ingin menjatuhkan saya, saudara. Ya, aduh ya begitu menyakitkan. Tetapi saya cari sekarang bahkan gak tahu di mana loh. Udah gak ada namanya, gak muncul lagi. Mari saudara, kita hanya berpegang kepada Tuhan saja. Ya, kita hanya berpegang dan mengandalkan Tuhan. Gak usah peduli dengan apa yang manusia katakan. Gak usah peduli dengan apa yang manusia lakukan terhadap kita. Fokus kepada Tuhan. Ya, fokus. Orang mau fitnah, orang mau apa, kan Tuhan yang tahu hidup kita. Tuhan yang mengerti sampai di mana kita ini. Tuhan yang tahu siapa kita, Tuhan yang tahu bagaimana kita. Jadi saudara tidak usah membalas. Ayat yang ke-13 berkata, ya, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Wow. Ini benar-benar ayat yang saya pegang waktu saya keluar dari rumah.
Tuhan berkata, ya, jangan takut, ya, karena aku menyertai engkau. Ya, Yesus yang menyertai kita, memegang kita dengan tangan kanan yang membawa pada kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saudara bisa membayangkan kalau Tuhan yang pegang kita dengan tangan kanannya. Tangan kanan berbicara tentang tangan yang kuat. Ya. Tangan kanan berbicara tentang kekuatan Tuhan. Apa yang perlu kita takutkan waktu Tuhan yang menyertai kita? Tidak ada, saudara. Kita punya Tuhan yang hebat, hanya sejauh saudara percaya atau tidak. Iya, kita akan akhiri sampai di sini dan kita akan lanjut besok. Saudara, biarlah tetap engkau percaya. Yuk kita mau bangkitkan iman kita malam ini, kita menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Iya, terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami tidak takut menghadapi apapun karena firman-Mu menopang kami. Engkau gunung batu kami, Engkau pertolongan kami. Engkau Tuhan yang sanggup membawa kami pada kemenangan-Mu ya Bapa. Ku tidak takut, sebab Kau menyertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Saudara, pujian ini berkata, kita tidak perlu takut. Apa yang tadi ayat itu berkata, jangan takut. Sebab aku yang memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa pada kemenangan. Biar pujian ini kita mau imani dari hati kita. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, kami percaya Yesus memegang kami. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Kami tidak perlu takut. Engkau berkata, aku menyertai-Mu, jangan takut. Aku akan meneguhkan engkau. Aku menyertai-Mu dengan tangan kananku yang membawa pada kemenangan. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali dalam hidup ini kami sering takut, kami sering tidak mempercayai Engkau, bahkan tidak mempercayai janji-Mu. Hari ini kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, seperti hamba-Mu juga sudah melihat Bapa, bagaimana penyertaan-Mu yang sempurna. Sekalipun ada air mata, ada perjuangan yang kami harus hadapi, tapi kami percaya semua rencana Tuhan itu indah pada waktunya.
Ajar kami tetap percaya dalam rumah tangga, pernikahan kami, keluarga kami, anak-anak, istri, suami. Biarlah Engkau terus membawa kami dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Biarlah kami terus mau mencari Engkau, setia yang mau terus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Suami menjadi suami yang takut akan Tuhan, menjadi imam yang benar, yang akan membawa istri dan anak-anaknya dalam takut akan Tuhan. Istri menjadi penolong yang sepadan, bahkan anak-anak menjadi perhiasan yang manis di rumah Tuhan. Berkati setiap kami Bapa, anak-anak kami tumbuh dalam dalam takut Tuhan, bahkan studi mereka, kuliah mereka, Tuhan menyertai masa depan mereka. Kami sangat percaya Tuhan yang pegang kendali, bahkan jodoh mereka Tuhan yang sudah menetapkan. Berkati setiap anak-anak kami yang rindu mendapatkan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Berkati Tuhan, kami percaya anugerah berkat-Mu senantiasa menyertai orang-orang yang mau terus setia mencari Engkau. Kalau ada di antara anggota keluarga kami yang belum bertobat, Tuhan jamah dan lawat, berikan hujan pertobatan-Mu. Terus Tuhan memberkati orang tua kami, kakek nenek, opa oma kami di dalam pemeliharaan Tuhan, bahkan para single parent Tuhan, membesarkan anak Tuhan, menyertai Bapa. Kami percaya anugerah-Mu melimpah atas setiap kami, atas keluarga kami yang sakit Tuhan, mereka yang terbaring lemah tidak berdaya. Tuhan tolong juga berbicara kepada mereka di tempat pembaringan mereka. Mereka boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan secara utuh, agar tidak bersungut-sungut tetapi senantiasa bersyukur dan percaya bahwa anugerah-Mu yang terbaik. Kami berdoa untuk setiap anggota keluarga kami dan semua orang-orang Tuhan yang hari-hari ini ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, bahkan semua telepon, SMS, WA yang masuk Tuhan, Engkau menjamah Tuhan. Mereka ingin keluar dari dosa kenajisan, percabulan. Mereka ingin keluar dari narkoba, homoseksual, lesbian, dari ikatan rokok, minuman keras, perjudian. Mereka yang ingin keluar dari amarah, kepahitan, kebencian, depresi, ketakutan, kecemasan. Kami percaya roh Tuhan yang ada pada kami lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Tuhan yang sanggup melepaskan setiap kami, karena Engkau mencari orang yang mau Tuhan. Waktu kami mau, maka Tuhan memampukan kami. Di dalam nama Yesus kami tak berdoa bagi setiap mereka yang kekurangan, yang tidak memiliki makanan, ataupun juga Tuhan mereka yang sedang bergumul dalam hutang piutang, orang-orang fakir miskin, anak terlantar. Tuhan menyertai dan memberkati agar Tuhan mencukupkan. Kami tahu, kami berharap pada Tuhan yang hidup, yang tidak pernah mengecewakan. Terus Engkau memberkati tanah kelahiran kami, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan melepaskan berkat-Mu atas bangsa ini. Kami tahu ada banyak prediksi yang menakutkan yang akan terjadi ke depan, tapi kami juga tahu Tuhan kami tidak pernah berubah dengan semua janji-janjinya. Kami berpegang teguh kepada firman-Mu Bapa, bahwa Engkau terus memberkati bangsa ini dengan keselamatan, ketentraman. Kami ikat kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau menyembuhkan, bahkan kami bersyukur kesembuhan massal terus terjadi. Apa yang kami doakan tidak secara kebetulan. Kami melihat Tuhan menjawab doa-doa kami. Bahkan kemarin Tuhan rekor tertinggi 4.000 lebih yang disembuhkan. Kami tahu Tuhan terus bekerja dengan kuasa yang ajaib dan dahsyat. Semua doa-doa permohonan kami Tuhan naik ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena kami berdoa dengan iman bagi bangsa Indonesia, diberkati tanahnya, diberkati lautnya, diberkati hasil buminya. Tuhan tolong tidak ada krisis ekonomi, tetapi yang ada kebangkitan atas bangsa ini. Tuhan, Engkau tahu meluputkan orang-orang yang berseru dan berharap hanya kepada-Mu. Terus Engkau menopang Tuhan Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Mereka boleh bekerja dengan hati yang murni, sungguh-sungguh Tuhan, bukan untuk kepentingan mereka, tidak menjadi hamba uang, tetapi sungguh-sungguh bekerja bagi kepentingan rakyat di bangsa ini. Berkati semua para pejabat yang Engkau berikan kepercayaan, berikan kesadaran di hati mereka bahwa semua yang mereka terima itu anugerah Tuhan dan harus dipertanggungjawabkan kelak. Berkati semua mereka yang duduk di kabinet Tuhan, MPR, DPR, kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota Tuhan, bupati, camat, lurah, RT, RW, bahkan semua mereka yang ada menduduki jabatan-jabatan penting di negeri ini. Beri kesadaran roh takut akan Tuhan di hati mereka, bahwa satu saat mereka harus mempertanggungjawabkan setiap jabatan mereka di dunia ini di hadapan Tuhan.
supaya tidak ada yang korupsi Tuhan dan hanya memikirkan diri sendiri, tapi sungguh-sungguh berdiri bagi kepentingan rakyat di atas bangsa ini. Terus berkati TNI Polri, mereka boleh berdiri Tuhan di dalam anugerah-Mu Bapa, dijauhkan dari segala pertikaian, perpecahan, bahkan segala ketidakbenaran Tuhan. Engkau yang memurnikan Tuhan. Berkati Bapa, para tim medis juga yang terus berjuang di garis terdepan. Tuhan memberkati tim medis agar mereka juga boleh diberikan kesehatan, kekuatan, segala yang sudah terinfeksi, kami berdoa dalam nama Yesus ada kesembuhan. Sekali lagi kesembuhan masal terjadi. Kami percaya semua vaksin yang sudah dicari boleh segera ditemukan, sehingga Tuhan Engkau yang pegang kendali Bapa. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas hidup kami, Tuhan pegang kendali atas bangsa kami, Tuhan pegang kendali atas pekerjaan, kesehatan, semua yang hidup ada di hidup kami. Tuhan pegang kendali, hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Berkati bangsa-bangsa, semua 5 benua besar yang ada, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, dan kami percaya ada kesembuhan massal, kebangkitan terjadi. Bahkan semua Tuhan di dunia ini, semua politik-politik yang ada terjadi, kami tahu Tuhan juga pegang kendali. Kalau firman-Mu sedang digenapi, masa pemurnian sedang di depan mata kami. Berikan kami kekuatan iman. Tidak ada tempat lain untuk kami berharap, hanya di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pernikahan-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Engkau tidak akan berkekurangan, tetapi Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan kalau sudah diberkati jangan lupa tekan tombol like, ya, subscribe, dan bagikan channel ini kepada teman saudara atau kenalanmu agar mereka juga boleh diberkati. Dan tetaplah bersemangat, jangan takut, Tuhan memberkati. Shalom.